Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi, selaku dosen mata kuliah pemrograman berorientasi objek, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Andra Putra Alma dengan NPM 4523210052. Saya Karinina Sapitri dengan NPM 45230056. Saya Kiara Zulmaira dengan NPM 4523210058. saya Lintang Triandini dengan NPM 4523210060. Saya Muhammad Ihsan Setiawan dengan NPM 4523210069. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu aplikasi Ticket Vibe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Karinina Sapitri. Oke, selanjutnya aplikasi e-ticketing di sini bernama Ticket Vibe. Dirancang menggunakan framework Java FX untuk memudahkan pembelian tiket konser secara online. Aplikasi ini menawarkan pengalaman pengguna yang efisien, mulai dari pemesanan tiket, pemilihan tempat duduk, hingga pembayaran tanpa perlu antri. Dengan teknologi terkini, Ticket Vibe memungkinkan pembelian tiket kapan saja dan di mana saja. Next. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur dalam aplikasi Ticket Vibe, terdiri dari beberapa fitur utama. Yang pertama, login dan registrasi. Pengguna baru dapat mendaftar, sementara pengguna yang sudah terdaftar dapat masuk ke aplikasi. Lalu setelah itu pencarian dan pemesanan tiket. Pengguna dapat mencari konser yang diinginkan, memilih tempat duduk, dan memesan tiket. Setelah melakukan pencarian dan pemesanan tiket, akan melakukan pembayaran. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara online dengan berbagai metode. Setelah melakukan pembayaran, pengguna dapat memberikan review dan rating. Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating untuk konser yang dihadiri. Selanjutnya ada demonstrasi aplikasi. Yang pertama ada halaman login dan registrasi. Jadi pada halaman login, pengguna itu diarahin ke halaman login. Terus jika pengguna belum memiliki akun, dapat memilih opsi registrasi. Selanjutnya ke halaman dashboard utama. Di sini ada bisa memasukkan nama, pemilihan konser, dan memilih tempat duduk, dan juga jumlah tiket. Lanjut ke proses pembayaran. Setelah pembayaran, ada proses review dan rating untuk aplikasi kita. Oke, lanjut di sini ada requirement. Requirement itu ada dua, ada yang fungsional sama non-fungsional. Yang fungsional ini sama seperti fitur-fitur yang sudah dijelaskan oleh Karin. Dan untuk yang requirement non-fungsional ini, pertama itu ada antar muka pengguna atau user interface. Jadi kami tuh menggunakan desain untuk latar belakangnya berwarna merah muda untuk memberi kesan lembut dan ramah kepada user, dan juga setiap combo box itu kami selaraskan warnanya dan juga title untuk lebih dengan warna yang lebih tua. Dan untuk setiap button setiap buttonnya itu kami menggunakan warna hijau, biru, dan merah. Untuk hijau itu untuk menandakan tindakan positif, merah itu untuk membatalkan, begitu juga dengan biru. Untuk efisiensi yang pertama itu di tombol kita itu kayak seperti contohnya tombol daftar dan kembali itu kami juga sangat instan, tidak ada jeda yang mengganggu dari tampilan pengguna. Setelah itu kita juga kami minim gangguan, kita tidak menggunakan elemen visual atau animasi yang berlebihan, sehingga tidak memperlambat pengalaman pengguna dan tetap fokus pada fungsi yang relevan dari tampilan aplikasi kita. Lanjut lagi ada validasi input. Jadi kami di sini menggunakan di setiap sectionnya kami menggunakan validasi input. Contohnya itu ada di bagian pemilihan konser, di mana kalau misalkan section itu tidak terisi semua, dia akan kasih validasi data atau announcement untuk semua field, semua teks itu terinput. Lalu di sini ada struktur project. Yang pertama itu ada folder SRC.
Folder SRC ini isinya berupa codingan utamanya. Jadi isinya tuh ada login and register, terus ada ticket blocking, receipt Java, feedback, dan main Java. Nah, lalu di sini ada folder bin. Folder bin ini hampir sama kayak SRC, cuman dia cuman buat nyimpen doang. Jadi dia nggak bisa ngejalanin. Yang bisa ngejalanin di SRC-nya. Terus yang ketiga ada .vyascode. .vyascode ini adalah untuk menyimpan file setting JSON sama launch JSON. Buat apa? Buat nyambungin atau pengimplementasian ke JavaFX-nya ke codingannya. Jadi cara penggunaannya tuh kayak setting JSON. Jadi dia nanti nyimpen file dari JavaFX berupa library. Nah, habis itu nanti launch JSON itu ngambil dari setting JSON. Habis itu baru bisa dijalanin gitu. Jadi kayak saling sambung menyambung buat bisa ngeimplementasian ke codingan. Lanjut ada eh, folder lib. Folder lib ini yang tadi yang library Java-nya. Jadi semua file yang dibutuhin setting sama launch JSON-nya untuk ngejalanin JavaFX-nya. Dan yang terakhir ada readme. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan alur kerja aplikasi. Yang pertama itu di sini kita ada section login and register, di mana tampilan utamanya itu adalah tampilan login. Tampilan pertama ini dia akan menampilkan halaman login. Jadi di sini kami itu menggunakan hashmap ini buat nyimpen data sederhana, data sementara. Jadi di tampilan login ini ada ada login title, itu kita pakai hbox ini buat taruh dia di center, di tengah, posisi tengah. Oke, lanjut lagi di sini itu ada text field buat isi email sama isi password. Terus di sini ada button login dan ini button daftar. Jadi dia itu pertama kalau misalkan kita belum daftar sebelumnya, dia tuh nggak bakalan bisa masuk gitu. Dia bakalan ada announcement email atau password salah. Jadi dia bakalan ada validasi input di bagian bawah, yaitu di sini. Nah, di sini. Ini buat validasi input kalau misalkan kita berarti sebelumnya belum daftar atau email sama password yang kita masukin itu salah. Jadi kita langsung lanjut ke section daftar. Di sini ada buat text field email, password, sama konfirmasi password. Terus juga di sini ada button buat daftar sama kembali ke halaman login sebelumnya. Nah, di bagian sini juga itu dia ada buat validasi input. Dia ada beberapa message. Yang pertama itu, misalkan kita nggak isi sama sekali datanya, text field-nya, dia bakalan nampilin semua field harus diisi. Nah, kalau kita isi, kalau kita isi ada satu yang nggak diisi, dia bakal nampilin ini semua field harus diisi. Kalau misalkan kita salah isi password, dia bakalan nampilin message password dan konfirmasi tidak cocok. Oke, jadi terus kita klik daftar. Nah, kalau dia udah balik ke halaman login ini berarti itu kita udah benar masukinnya. Terus kita ke halaman ke login.
Di sini itu ada section buat pemilihan tiket konser. Nah, pemilihan tiket konser ini adanya di file tiket booking. Jadi di tiket booking ini dia tuh ada terdapat section buat pemilihan konser ini, terus buat pembayaran, metode pembayaran, terus buat pembayaran sama ada di sini juga nanti dia ada buat manggil ke struk. Nah, yang pertama ini itu ada section nama pelanggan. Jadi kita bisa masukin nama pelanggan di sini. Ini dia itu. Terus di sini juga kita pakai combo box buat milih konser. Sama pilih kategori tiket. Gitu. Ada di sini. Selanjutnya di sini ada text field lagi buat ngisi jumlah tiketnya. Nah, terus di sini itu ada total price label buat nunjukin buat nunjukin harga yang kita udah pilih sebelumnya. Terus ada button beli tiket di sini. Nah, di sini juga kita nerapin validasi input buat pemilihannya. Nah, ini validasi inputnya. Jadi kalau misalkan kita isinya nggak lengkap, dia tuh bakalan nampilin scene ini input tidak lengkap. Lanjut. Nah, di sini itu ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini di sini metode pembayaran ini kita pakai radio button buat pilih metode bayarnya, ada m-banking sama e-wallet. Terus juga kita ada di sini button buat pilih metode sama kembali ke halaman selanjutnya, ke halaman pemesanan, halaman sebelumnya. Jadi misalkan kita pilih salah satu metode pembayaran, nah nanti di sini itu dia ke penyedia pembayaran kalau di codingannya. Nah, di sini itu ada scene buat virtual account. Misalkan kita udah pilih metode kita, terus kita konfirmasi. Nah, di sini itu ada nomor virtual account-nya, VA-nya. Terus juga di sini ada text area buat nampilin penyedia GoPay, penyedia metode pembayaran sama nomor virtual account-nya. Terus di sini ada 3 button, itu buat melakukan pembayaran, ubah metode pembayaran sama batalkan pemesanan. Jadi ini bisa ubah metode pembayaran, balik ke section sebelumnya, sama ini bisa dibatalkan pembayaran. Oke, lanjut lagi. Nah, di bagian sini itu ada buat struk. Nah, di bagian sini itu ada resep detail di mana dia tuh kayak nyimpen buat nanti akan ditampilin di struk gitu. Jadi dia nanti akan dipanggil ke file resep Java. Oke, buat selanjutnya di file resep Java ini akan dilanjutkan oleh Handra. Oke, lalu selanjutnya pada tampilan struk pembelian tiket ini, pada codingannya terdapat membuat label berisi judul struk pembelian tiket. Lalu label tersebut dimasukkan ke dalam hbox dengan posisi di tengah-tengah menggunakan post center. Lalu di bawahnya terdapat text area yang digunakan untuk menampilkan detail struk pembelian tiket seperti nama pelanggan, konser yang dipilih, jumlah tiket, dan harga. Lalu di bawahnya terdapat button feedback button. Button ini dibuat untuk mengarahkan pengguna ke halaman ulasan. Lalu selanjutnya di sini terdapat VBox Result Layout. VBox Result Layout di sini berisi semua komponen berupa judul, area struk, dan tombol. Lalu jarak antar elemen diatur menggunakan padding dan margin sebesar 15 pixel.
Lalu latar belakang layout diberi warna menggunakan CSS. Lalu di bawahnya terdapat scene receipt scene, yang dimana scene ini dibuat dengan lebar 500 pixel dan tinggi 400 pixel untuk menampung seluruh elemen layout. Lalu di bawahnya terdapat feedback button set on action. Di sini berfungsi untuk saat tombol beri ulasan ditekan, aplikasi akan memanggil kelas feedback untuk membuat halaman ulasan. Lalu di situ terdapat primary state set scene, feedback scene, di mana itu berfungsi untuk mengganti tampilan menjadi halaman ulasan. Lalu selanjutnya, baik. Pada tampilan selanjutnya yaitu beri ulasan Anda. Di sini pada codingannya terdapat membuat label berisi judul beri ulasan Anda yang ditempatkan dengan hbox di posisi tengah dengan properti post center. Lalu di bawahnya terdapat score slider, yang dimana score slider tersebut digunakan untuk menginput skor dari rentang 1 sampai 5 dengan minimal 1 dan maksimalnya di angka 5 serta nilai defaultnya berada di posisi nomor 3. Lalu selanjutnya di bawahnya terdapat text area yang digunakan untuk memasukkan komentar pengguna. Dan di bawahnya terdapat button kirim ulasan, yang dimana button kirim ulasan ini untuk mengirimkan ulasan pengguna yang telah diisi sebelumnya. Lalu di bawahnya terdapat tombol lewati. Tombol lewati ini memungkinkan pengguna untuk langsung kembali ke menu utama tanpa memberikan ulasan. Selanjutnya di bawahnya terdapat vbox feedback layout lagi, di mana di sini berisi elemen-elemen UI yang dikelompokkan dalam layout vbox dengan jarak antar elemen sebesar 15 pixel. Lalu di bawahnya terdapat submit feedback button set on action. Di sini berfungsi ketika tombol ditekan, maka aplikasi akan mengambil nilai skor dari slider dan komentar dari text area, mengambil dialog informasi menggunakan metode slow alert, lalu mengembalikan pengguna ke menu utama. Lalu untuk tombol lewati di sini terdapat pada skip feedback button set on action. Di sini berfungsi ketika tombol ditekan, pengguna langsung diarahkan ke menu utama tanpa memberikan ulasan. Lalu selanjutnya private void show alert digunakan untuk menampilkan dialog informasi yang telah di submit sebelumnya pada submit feedback button. Berikut adalah show alert yang telah dirancang sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini terdapat main Java, yang dimana file main Java di sini berfungsi untuk melakukan program running atau menjalankan program yang telah dibuat sebelumnya. Lalu saya kembalikan ke Lintang. Demikian presentasi mengenai aplikasi Ticket5 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.